Halo para pendengar cerita sebelum tidur yang setia, yang belum pada tidur juga pastinya. Malam ini, izinkanlah gue menceritakan sebuah kisah sederhana yang menurut gue sih cukup menyedihkan. Mungkin beberapa dari kalian pun sedang ataupun sudah mengalami ini. Ya, ini adalah sebuah cerita yang sebenarnya indah, namun juga sedikit ada rasa pahit yang terbesit di akhirnya. Ya udah, tanpa harus menunggu lama lagi, gue Bagas dengan cerita sebelum tidur menemani kalian mengudara dengan cerita sederhana yang semoga bisa kalian ambil maknanya. Sebenarnya ini hanya persoalan waktu, persoalan kecocokan, dan pada akhirnya saling nyaman. Aku pun lihat dari raut wajahmu kala bersamaku, rasanya menyenangkan, rasanya meneduhkan. Tapi kamu tahu gak sih, salah satu keresahan aku di tiap lagi sama kamu, iya, mungkin kamu udah tahu. Lagi-lagi, aku cuma takut buat kehilangan. Ya, meskipun mungkin berkali-kali udah melewati fase menyedihkan ini, tapi aku gak akan pernah biasa aja kalau dihadapkan dengan realita kehilangan di depan mata. Karena rasanya pun capek banget. Capek buat untuk mulai dari awal lagi, capek harus putar balik lagi, capek harus kembali ke fase pencarian lagi, capek kalau harus cocok-cocokan lagi. Karena yang aku takutkan adalah belum tentu orang yang baru bisa sebaik kamu, belum tentu orang yang baru bisa senyaman kamu, dan belum tentu orang yang baru bisa buat ngegantiin kamu. Mungkin kita sama-sama pecundang untuk bisa mengakhiri semua yang jelas yang gak ada ujungnya. Kita jalani ini bareng-bareng, namun siapalah kita? Kita belum juga bisa menerka ke depannya akan seperti apa kan? Aku gak bilang kita berjalan di tempat. Aku gak pernah bilang kalau kita sebenarnya hanya sekadar buang-buang waktu karena sama kamu. Ini bukan apa-apa ya, tapi asli di setiap sama kamu, setiap detik yang berjalan tuh kerasa banget meaningnya. Kalau sama kamu pasti selalu ada aja yang bisa aku ambil. Entah pelajaran tentang hidup, entah pelajaran tentang apapun itu. Aku selalu bilang kan kalau kamu kadang tuh lebih mengerti dan lebih kenal sama aku dibanding diri aku sendiri. Dan di sini aku cuma takut terjebak dalam kondisi yang semuanya akan selalu tentang kamu. Takut kalau semuanya hanya belum tentu kita akan sama-sama, belum tentu kita akan berjalan sampai nanti. Dan kegamangan-kegamangan yang kurasa selama ini buat aku semakin takut setiap kali mau ketemu kamu. Aku selalu berpikiran, ini akan sampai pertemuan keberapa ya? Ini bakalan sampai kapan lagi ya? Aku selalu nanya kayak gitu. Tapi di balik kekhawatiran aku jadi belajar buat selalu menghargai waktu setiap aku ngobrol sama kamu. Sesederhana, aku gak ngurusin HP dulu meskipun mungkin pembaca-pembaca aku juga minta pendapat aku. Di sini bukan bermaksud aku nyepelein kalian atau gimana ya teman-teman, karena setiap orang pasti punya quality time masing-masing kan. Kalau lagi nggak sama dia ya aku quality time-nya ya sama kalian. Jadi gitu. Bahkan di saat aku nggak kenapa-napa pun dia tahu kalau aku lagi kenapa-napa misalnya.
Dan hal-hal kayak gitu yang sampai sekarang tuh aku gak nemuin di orang lain selain dia. Kalian pernah punya ketakutan yang sama gak sih? Kalau kalian punya ketakutan yang sama, please komen di bawah dan cerita. Mungkin kita juga sama. Berjalannya waktu, kita dibuat terbiasa sama hal-hal yang kadang mengagetkan, yaitu kehilangan itu sendiri. Berkali-kali dijalani, rasanya bukannya semakin biasa, malah justru semakin sakit. Rasanya bukannya semakin bisa beradaptasi, justru rasanya kadang kita selalu bertanya-tanya, Tuhan, apakah hatiku diciptakan sekuat itu? Karena selalu dihadapkan dengan perpisahan-perpisahan yang memang gak pernah ada aba-abanya ya. Kalaupun ada mungkin kita bakalan siap-siap, tapi kalaupun ada kayaknya gak bakalan siap deh. Karena siapa sih yang sanggup buat menerima hal tersebut? Kamu. Kalau kamu siap, kamu juga boleh komen di bawah. Hal-hal kayak gitu yang bikin kita sebenarnya bukan saling menjaga tapi kita kan nggak tahu kedepannya bakalan sama dia lagi atau enggak. Permasalahannya cuma itu kan. Makanya mungkin ini yang bisa aku kasih advice ke pembaca. Kalau di sini pendengar cerita sebelum tidur di sini. Kalau kalian lagi sama seseorang nih, lagi jalan atau lagi status sama seseorang, itu menyayangi dan mencintainya tuh secukupnya aja. Karena kita gak bakal tahu dan kamu pun juga gak bakal tahu apakah nanti kalian bakal tetap satu jalan, tetap satu visi, atau mungkin justru sudah memilih jalan masing-masing, membahagiakan diri masing-masing. Kita gak pernah tahu. Tapi untuk meminimalisir rasa sakit, mencintailah secukupnya, dan sisakan hati kamu sendiri ya untuk kamu. Itu. Sumpah deh, ini episode kedua ini kayaknya rasanya sedih banget dan begitu vulnerable. Tapi begitulah adanya. Gue cuma takut kehilangan, takut buat nyari dari awal lagi. Karena fase pencarian itu sangat teramat melelahkan ya teman-teman. Fase harus beradaptasi lagi, saling ngerti ABCDEFG, saling ngerti kesukaan masing-masing, belajar untuk bisa saling menerima, dan belum tentu hasilnya bisa sama seperti dia. Susah dan memang begitu sulit. Oh ya, gue ngomongin kali ini cerita tentang gue juga, karena sampai sekarang belum ada email yang masuk ke hellobagas@gmail.com buat cerita. Jadi kalau mungkin kalian pengen cerita, kadang kan kalau di DM suka gak kebaca karena tenggelam. Kalian bisa cerita dan gue bakalan bacain cerita kalian, dan gue tanggapin ceritanya seperti apa. Dan kalian boleh sensor nama kalian. Oke, gue tunggu ya ceritanya. Jadi mungkin hal-hal yang tersulit tuh kadang ngebuat kita sedih, dan terkadang membuat kita kecewa. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Tapi gue selalu suka sama pembelajaran tentang hidup. Memang kadang jalannya tuh dibuat berlika-liku, ceritanya tuh gak cuman indah terus. Karena kalau misalkan kamu baca novel, kalau misalkan indah terus, kamu juga kayak, lah kok ini senang-senang terus, gak ada sedih-sedihnya. Dan kalau sedih terus juga gak baik juga, lah kok ini gak ada happy-happynya. Kadang memang harus dibuat seperti itu. Kayak Citato ya, life is never flat. Jadi kalau misalkan kalian lagi mengalami hal yang sama seperti ini, kalian gak sendirian kok. Aku juga sama, dan para pendengar-pendengar aku juga mungkin merasakan hal yang sama juga. Bukan apa-apa, tapi cuma takut buat kehilangan. Jadi dari kehilangan tersebut kita belajar buat bisa menghargai mereka-mereka yang detik ini masih ada dan masih bisa kita lihat. Karena mungkin dia yang sama kita mungkin serkat apa ya? Serkat lem dan kertas yang ditempelkan pada tembok. Tapi lama-kelamaan mungkin jadi kayak saling membelakangi di kemudian hari. Dan itu bakalan jadi sesuatu yang pasti sih. Jadi siap-siap aja ya
Oh ya, gue lupa untuk nerusin yang tadi. Karena life is never flat, dan karena jalannya tuh berlika-liku, yang gue senengin adalah tujuannya cuma satu. Apa? Yaitu ngebikin kita untuk semakin dewasa. Mungkin sekian dulu cerita sebelum tidur yang bisa gue sampaikan kali ini. Semoga ada yang bisa diambil. Jangan lupa untuk baca cerita Kapal Kertas di Wattpad. Please baca teman-teman, ayo. Karena cerita itu bakal jreng-jreng, masih rahasia. Tapi baca dulu ya. Dan kalian-kalian yang mungkin selalu nanya di komen bawah, Kak Bagas Instagramnya apa? Instagram gue Hello Bagas, teman-teman. Bisa kalian mampir ke Instagram gue buat baca tulisan-tulisan gue. Di sini kan kita bertemunya via suara, atau berteman lebih intensif, lebih intensif di Instagram personal gue itu @bagas.personal. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita sebelum tidur episode 3 minggu depan. Jaga diri kalian baik-baik ya. Dadah.